Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinuzi Hairi Mazin, NPM 10010117024 dari Prodi HKI Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojong Soang menurut Pasal 40 PMA nomor 20 tahun 2019 dan Hukum Islam. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang masalah. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama, yang mana kantor urusan agama ini sebagai instansi sehingga nantinya suami istri ini akan mendapatkan buku nikah. Buku nikah ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 PMA nomor 20 tahun 2019. Bagi suami istri yang buku nikahnya hilang dan atau rusak, dapat digantikan dengan duplikat buku nikah yang diatur dalam Pasal 40 PMA nomor 20 tahun 2019. Jika dilihat dalam peraturan tersebut, semua KUA harus sudah mengimplementasikan penerbitan duplikat buku nikah baru dalam bentuk fisik seperti buku nikah yang asli dan bukan lagi dalam bentuk lembaran. Namun dalam prakteknya masih ada KUA yang menerbitkan duplikat buku nikah ini dalam bentuk lembaran, seperti halnya di KUA Bojong Soang. Hal ini menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojong Soang menurut Pasal 40 PMA nomor 20 tahun 2019. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojong Soang menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Jenis data penelitian, data pustaka dan data lapangan. Kemudian sumber data penelitian, ada sumber primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data diambil dari wawancara dan studi pustaka. Kemudian teknik analisis data, yang pertama data direduksi, kemudian data disajikan, dan akhirnya data disimpulkan. Hasil penelitian PMA nomor 20 tahun 2019 diterbitkan dan disosialisasikan pada bulan November 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun yang sama, KUA Bojong Soang pun telah melaksanakannya dengan dibuatnya standar pelayanan minimum dan standar operasional prosedur yang mengacu pada PMA tersebut. Dengan secara teknis, tahap awal yaitu pendaftaran kehendak nikah hingga pada akhir tahapan yaitu penyerahan buku nikah. Analisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojong Soang menurut Pasal 40 PMA nomor 20 tahun 2019. Pasal 40 menyebutkan bahwa duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA kecamatan yang menerbitkan. Dalam Pasal 1 Ayat 9 PMA nomor 20 tahun 2019 menyebutkan bahwa akta nikah adalah akta otentik pencatatan nikah. Sebagai akta otentik, duplikat buku nikah yang merupakan kutipan akta nikah yang dimiliki oleh suami istri harus memenuhi syarat-syarat akta otentik. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Meskipun duplikat akta nikah telah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah KUA Bojong Soang, namun menurut peneliti masih merasa kurang lengkapnya syarat atau belum bisa dikatakan sebagai akta otentik melihat dari tidak sesuainya bentuk duplikat buku nikah yang dicetak karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Pasal 40 PMA nomor 20 tahun 2019. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas PMA tersebut yang memiliki arti bahwa pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Lon Fuller dalam bukunya The Morality of
Lau mengajukan 8 asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kemudian analisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang menurut hukum Islam. Berhubungan dengan pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang ini tergolong pada maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang senada terhadap maksud syar'i, namun tidak terdapat nas dengan tersendiri yang menyuruh serta melarangnya. Karena hal ini dilihat dari tujuannya, yaitu yang pertama adanya tertib untuk menertibkan administrasi perkawinan dan mengurangi kemadharatan yang akan terjadi ketika perkawinan itu tidak dicatatkan. Kesimpulan bahwa yang pertama, implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang belum sesuai dengan pasal 40. Hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Kemudian yang kedua, melihat akan definisi dari maslahah yang mempunyai makna suatu yang baik, yang berguna, maka dengan meninjau situasi di KUA Bojongsoang sudah melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pencatatan perkawinan, menunjukkan bahwa pencatatan tersebut sudah memberikan maslahah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang. Kesimpulan tadi menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.